Nah, kasus nomor 4, yang dimana di antaranya itu yang pertama terdapat jenis-jenis perangkat lunak berbahaya atau malware. Yang dimana terdapat 4 perangkat lunak berbahaya atau malware itu yang diantaranya pertama virus. Nah, virus ini adalah kayak mungkin orang-orang paling sering mendengarnya yaitu virus. Nah, virus ini adalah kayak salah satu malware yang menyisipkan dirinya itu ke dalam program atau file lain. Nah, dan juga menyebar ketika kita membuka atau mengeksekusi file tersebut. Nah, virus ini juga dapat merusak file atau enggak memperlambat sistem dan mencuri data kita sendiri. Terus selanjutnya ada Trojan. Nah, ini selanjutnya, Trojan virus ini adalah suatu malware yang menyamar sebagai program yang tampak aman. Tapi sebenarnya Trojan virus ini itu adalah paling berbahaya. Sebenarnya sangat berbahaya dia. Trojan ini juga sering digunakan untuk mencuri informasi pribadi kita dan juga seperti kata sandi atau enggak data keuangan kita. Terus yang ketiga ada worm. Nah, worm ini adalah mungkin jarang kita dengar. Worm ini adalah suatu malware yang dapat mereaplikasikan mereplikasi dirinya sendiri dan menyebar tanpa memerlukan host atau interaksi pengguna. Nah, worm ini juga biasanya menyebar melalui jaringan internet dan dapat menyebabkan jaringan itu sendiri lambat. Spyware. Nah, semakin banyak semakin sedikit yang kita ketahui, spyware ini itu adalah suatu malware yang sering memantau aktivitas kita, aktivitas pengguna secara diam-diam. Nah, spyware ini juga dia itu akan mengumpulkan data pribadi kita seperti riwayat browsing yang kita browsing-browsing lewat internet kayak Google Chrome, Google atau yang lainnya. Dan juga kata sandi atau enggak informasi terkait kartu kredit kita. Terus selanjutnya ada adware. Adware ini adalah kayak malware yang menampilkan iklan yang tidak diinginkan dan juga seringkali dalam bentuk pop-up dan kadang dapat melacak aktivitas pengguna. Nah, adware ini juga seringkali kayak kita dapatkan itu di HP-HP orang tua, HP orang tua kita. Nah, seperti mereka itu halnya membuka website terus dia asal mengizinkan atau enggak yang lain sebagainya. Nah, pasti seringkali di HP-HP orang tua itu terdapat iklan yang muncul dari HP-nya dia, padahal kita tidak membuka aplikasi apapun. Seperti itu. Terus selanjutnya ada ransomware. Nah, ransomware ini adalah dia itu menginskripsi data pengguna dan meminta pembayaran atau tebusan untuk memulihkan akses ke data tersebut. Nah, seperti ransomware ini jenis ini tuh seringkali kayak menyebabkan kehilangan data kita yang sangat serius. Terus selanjutnya itu ada rootkit. Nah, rootkit ini mungkin kayak sangat jarang sekali kita ketahui. Kayak rootkit ini tuh dirancang untuk mendapatkan akses dari administrator pada sistem dan menyembunyikan keberadaannya. Nah, rootkit ini juga sering digunakan untuk memungkinkan pelaku itu menjalankan tindakan yang jahat tanpa terdeteksi dia. Terus yang terakhir ada keylogger. Nah, keylogger ini adalah kayak keylogger ini tuh akan merekam setiap ketukan pada keyboard kita. Nah, setiap kita mengetik nih, kayak mengetik apapun itu akan selalu direkam dia secara real time. Dan juga akan memungkinkan si pelaku ini tuh mencuri informasi sensitif dari eh, perangkat kita yang kita gunakan seperti laptop mungkin pada saat kita memasukkan kata sandi atau apapun itu keylogger ini akan merekam dia. Nah, selanjutnya itu adalah rekomendasi langkah-langkah keamanan yang diantaranya itu untuk mengatasi virus-virus tadi itu mungkin salah satunya install dan perbarui antivirus yang dimana perangkat atau antivirus yang kita selalu gunakan atau yang kita percayai itu aman. Nah, kita perlu memperbaruinya secara terus-menerus setiap ada pembaruan. Nah, untuk itu untuk mendeteksi dari malware yang terbaru. Terus selanjutnya aktifkan personal firewall. Nah, yang dimana dari mengaktifkan firewall ini itu akan membantu dari memblokir akses yang tidak sah ke komputer kita sendiri. Terus selanjutnya perbarui sistem operasi dan aplikasi, yang dimana memperbarui sistem operasi dan aplikasi ini, kita akan memastikan perangkat lunak itu kan selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk mencegah dari eksploitasi kerentanan, kayak seperti kita upgrade HP kita, ada pembaruan HP kan untuk meningkatkan keamanan seperti itu. Terus selanjutnya hindari mengklik tautan atau mengunduh lampiran yang mencurigakan. Nah, ini juga seringkali kayak kita dapat link-link dari WA atau enggak dari Telegram, dari manapun itu. Nah, kita lebih baik hindari klik link tersebut jika ada orang yang tidak kita ketahui atau tidak percaya mengirimkan suatu link. Terus selanjutnya itu ada gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Nah, ini seringkali setiap kita membuat password atau apapun itu pasti disarankan untuk menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. Nah, kita akan menggunakan kayak mungkin simbol-simbol yang lebih kuat dan jarang orang ketahui. Seperti itu. Terus selanjutnya cadangkan data secara berkala. Nah, pada penyadangan data ini juga akan jika mungkin hal buruk terjadi pada perangkat kita, kemungkinan di-hack atau apapun kena virus, dan backup-nya itu masih ada, seperti itu. Terus selanjutnya gunakan jaringan yang aman. Nah, ini seringkali juga kan kayak orang-orang itu mungkin bisa dibilang sangat sembarangan untuk mengakses dari internet tersebut. Kayak mengakses wifi itu bisa di mana saja kalau ada wifi gratis. Nah, mungkin dari ini tuh kita akan mengurangi supaya kayak si oknum atau orang yang ingin berniat buruk pada kita dengan menyediakan wifi publik itu akan ya mungkin bisa dibilang mencegah untuk melakukan kejahatan. Terus yang terakhir hapus perangkat lunak yang tidak digunakan. Mungkin ini sangat jarang tapi bisa dikatakan kayak menghapus aplikasi yang tidak perlukan itu ini tuh akan mengurangi resiko untuk keamanan itu sendiri. Terus selanjutnya penggunaan antivirus personal dan firewall. Nah, ini tuh kayak kita menggunakan antivirus yang baik dan firewall yang baik itu yang pertama itu deteksi dan penghapusan malware. Nah, antivirus ini akan memindai file dan perangkat lunak untuk mendeteksi malware yang dikenal. Terus yang selanjutnya pencegahan serangan real time. Nah, itu antivirus ini juga kan seringkali memakai fitur perlindungan secara real time dia. Kayak kita setiap
pakai perangkat lunak kita atau perangkat keras kita, antivirus ini tuh akan selalu aktif dia untuk mencegah malware masuk ke dalam sistem. Terus yang ketiga, memindahkan pemindaian secara berkala. Nah, antivirus ini juga akan memastikan bahwa tidak ada malware yang tersembunyi dalam sistem kita. Personal firewall. Nah, ini juga yang pertama itu mencegah akses tidak sah. Nah, firewall ini juga bisa membantu atau memantau dan mengontrol lalu lintas dari jaringan kita, dari jaringan yang kita gunakan, terus mencegah perangkat yang tidak sah untuk mengakses komputer kita sendiri. Terus yang kedua, mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Nah, firewall ini juga dapat mendeteksi dan memblokir komunikasi yang mencurigakan, seperti malware yang mencoba mengirim data ke server pelaku. Terus yang terakhir itu meningkatkan privasi. Nah, firewall ini juga membantu melindungi data kita, data pribadi ini dengan mengontrol koneksi masuk dan keluarnya. Seperti itu.